Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis 22 Januari 2026. Judul renungan, Pola Pikir yang Berakar di Dalam Kristus. Ayat firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayat 4-7. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seperti tanaman yang hanya dapat bertumbuh bila akarnya tertanam kuat di dalam tanah. Demikian juga hidup rohani kita hanya akan subur bila melekat pada Kristus. Dalam kesibukan dan tekanan hidup, kita mudah mengandalkan kekuatan sendiri, hingga perlahan rohani kita mengering tanpa disadari. Yesus mengingatkan bahwa di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa, bukan karena kita tidak berusaha, tetapi karena hanya Dia sumber kehidupan yang sejati. Ketika kita memutuskan untuk tinggal di dalam Kristus, pikiran kita diarahkan, hati kita dikuatkan, dan hidup kita berbuah sesuai kehendak-Nya. Yohanes 15 adalah bagian dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya menjelang penyaliban. Dalam situasi penuh ketegangan itu, Yesus memakai gambaran yang mendalam dan sederhana. Ia adalah pokok anggur dan para murid adalah ranting-rantingnya. Secara historis, bangsa Israel sering digambarkan sebagai kebun anggur Allah. Namun kini, Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat kehidupan umat Allah yang sejati. Tinggal di dalam Kristus berarti hidup dalam hubungan yang terus-menerus, mendalam, dan penuh ketergantungan kepadanya. Buah yang dihasilkan bukanlah hasil upaya manusia, melainkan karya Roh yang mengalir melalui kesatuan dengan Sang Pokok Anggur. Pemurnian, ketaatan, dan doa yang dikabulkan semua lahir dari kedekatan ini. Jadi, kehidupan yang berbuah hanya mungkin jika kita tinggal di dalam Kristus. Pikiran, kehendak, dan seluruh hidup kita harus berakar pada hubungan yang intim dengannya. Karena hanya Kristus sumber kehidupan sejati, kita dipanggil untuk menata pikiran dan hati agar terus tinggal di dalam Dia, mengandalkannya, menaatinya, dan membuka diri bagi karyanya setiap hari. Tinggal di dalam Kristus bukanlah pengalaman sesaat, melainkan ritme hidup. Ia terwujud saat kita belajar berdiam di hadapan Tuhan, merenungkan firman, dan memelihara kepekaan akan suaranya di tengah rutinitas. Pikiran yang melekat pada Kristus akan menghasilkan buah, kelembutan, hikmat, pengendalian diri, dan kasih yang bertumbuh. Sebaliknya, ketika kita menjauh darinya, kekeringan rohani dan kegelisahan mulai menguasai. Karena itu, marilah kita menjadikan kedekatan dengan Kristus sebagai pusat kehidupan, bukan tugas tambahan, tetapi sumber segala kekuatan. Kehidupan yang berbuah hanya mungkin jika kita tinggal di dalam Kristus. Pikiran, kehendak, dan seluruh hidup kita harus berakar pada hubungan yang intim dengannya. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.